Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di pertemuan kali ini dalam materi konsep ibadah dalam Islam. Jadi pembahasan kita sekarang sudah masuk kaitannya dengan konsep ibadah ya. Ibadah merupakan bentuk penghambaan diri seorang manusia kepada Allah, dan ibadah dapat dibagi menjadi dua, yaitu baik secara lugatan atau etimologi atau istilahan. Jadi ibadah seorang hamba ya, menyembah. Kemudian secara terminologi adalah ibadah adalah puncak ketaatan dan ketundukan yang di dalamnya terdapat unsur cinta yang tulus dan sungguh-sungguh yang memiliki urgensi yang agung dalam Islam. Kalau menurut Muhammadiyah sendiri, yaitu ibadah itu adalah untuk bertakarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta mengamalkan segala apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar hukum ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim harus bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Adapun perintah ibadah ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min qablikum ya la'allakum tattaqun. Ini di dalam Al-Baqarah. Atau wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ibadah itu sendiri terbagi ke dalam dua bagian, baik itu ibadah yang khas ataupun ibadah yang ammah. Ini juga masuk di dalam fikih itu ya, yaitu yang khas ini adalah apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perincian-perincian tingkat dan caranya, misalnya salat, zakat, puasa, haji. Jadi yang khas, yang sudah khusus, yang ibadah dalam arti sempitnya. Sementara yang ammah ini nanti masuk kaitannya ke muamalat ya. Fikih muamalat, ada fikih ibadah, ada fikih muamalat. Nah, yang muamalat ini kaitannya adalah dengan ibadah yang dalam pengertian yang ammah, yang umum, adalah segala amal yang diizinkan oleh Allah. Misalnya dalam masalah muamalah ini jual beli, politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan amalan-amalan yang lainnya. Prinsip-prinsip ibadah ada beberapa prinsip ibadah, yaitu tentunya yang pertama untuk menyembah Allah. Yang kedua, ibadah dilaksanakan tanpa perantara, artinya ibadah ini sifatnya langsung ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ada yang sudah diatur tata cara pelaksanaan. Ibadah harus dilaksanakan dengan ikhlas ya, hanya diniatkan untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri pada Allah tanpa menginginkan sesuatu hal yang lain, misalnya ingin dipuji, ingin pencitraan, ingin dan sebagainya ya. Jadi ikhlas benar-benar hanya satu tujuannya, yaitu hanya untuk lillahi ta'ala. Ibadah harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jadi harus sudah sesuai dengan aturannya, tidak boleh kita kemudian menambah atau menguranginya. Misalnya jumlah rakaat salat, waktu salat, dan seterusnya. Kita tidak boleh mengubahnya semau kita sendiri, karena harus ada sesuai dengan tuntunan yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ibadah yang dilaksanakan harus seimbang antara unsur jasmani dan rohani. Jadi kadang-kala kita dalam beribadah itu juga kita harus memperhatikan ya jasmani dan rohani. Misalnya puasa, misalnya antara kondisi fisik dengan kondisi rohani yang harus beribadah secara spiritual, tapi juga kita harus memperhatikan hal fisik. Misalnya puasa kan tidak kemudian puasa sehari penuh sampai kemudian malam pun tidak makan dan minum dan seterusnya. Jadi tetap melihat kondisi yang seimbang unsur jasmani dan rohani. Ibadah mudah dan meringankan, artinya jika memang kita ada halangan, ada sesuatu yang tidak memungkinkan untuk melakukannya, misalnya salat ya, kita diberi rukhsah untuk jamak
untuk mengkasar, atau bahkan puasa pun jika kita memang tidak bisa untuk melakukan, kita bisa menggantinya di lain hari ya. Jadi ibadah itu meringankan ya. Allah itu memberikan itu sesuatu yang mudah, bukan ingin menyulitkannya. Di dalam ayat Al-Quran itu ada, Innallaha yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ya. Tujuannya apa? Tentunya fungsinya adalah untuk membentuk manusia muslim yang bertakwa. Selain itu, kalau menurut Muhammad Syahini, mengingatkan manusia akan unsur rohani, mengingatkan manusia bahwa di balik kehidupan ini masih ada lagi kehidupan yang kekal. Jadi ibadah ini sebagai wujud dari seorang makhluk ya, kepada Khalik ya. Ibadah ya, seorang hamba kepada penciptanya. Sehingga dengan itu ibadah ini bukan suatu bukan Allah yang membutuhkan, tentunya adalah sebaliknya ya, tapi kita yang membutuhkan, karena memang unsur rohani di dalam diri kita itu juga harus terpenuhi sehingga bisa berimbang. Hikmahnya apa ya? Tidak menyekutukan Allah, memiliki ketakwaan yang kuat, senantiasa terhindar dari perbuatan maksiat, memiliki jiwa sosial yang tinggi. Jadi ibadah ini buahnya adalah jiwa sosial. Misalnya puasa, kemudian bagaimana menumbuhkan diri kita, oh ternyata lapar itu seperti ini, sehingga kita bisa kemudian memberikan makan orang lain, misalnya dengan zakat, infak, sedekah, atau dengan salat misalnya. Dengan salat maka kemudian tumbuh innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar, sehingga kemudian dengan salat itu, salat kita itu kita terjaga dari perbuatan-perbuatan yang menjelekkan orang lain, perbuatan yang hal-hal yang memberikan fahsya wal munkar, yang kriminal, yang tidak terpuji perbuatan. Jadi kemudian orang yang beriman itu amilus salihah ya. Amanu wa amilus salihah ya. Orang beriman itu selalu buahnya adalah beramal saleh. Beramal saleh itu adalah yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, tidak hanya saleh untuk diri pribadi saja, tapi juga saleh untuk keluarganya, saleh untuk masyarakatnya, saleh untuk bangsa dan negara. Artinya saleh memberi kemaslahatan, memberi kebermanfaatan, memberi sesuatu yang mendamaikan, mensejahterakan dan sebagainya. Selalu berbagi dengan orang lain ya, tidak kikir. Ini sebagai buah daripada memiliki jiwa sosial yang tinggi itu. Implikasinya ini ya, membentuk kehidupan dan perbuatan muslim yang bercorak rabbani, yang selalu spiritualitasnya juga harus dikedepankan, tidak hanya jasmani saja, tidak hanya fisik saja, tidak hanya materi saja, tapi juga yang immateri juga harus ada di dalam diri kita. Menjadikan niat untuk beribadah dengan khusyuk, ruhnya tenggelam kepada Allah untuk mendorong memperbanyak perbuatan yang bermanfaat. Memberikan kepada seorang muslim kesatuan niat dan tujuan dalam aspek ini. Yang terakhir, jadi makna spiritual ibadah kepada Allah itu adalah memberi dorongan semangat, spirit bagi seseorang untuk melakukan perbuatan yang mencakup semua aspek kehidupan dan seluruh aturannya. Ya, jadi apapun yang kita lakukan itu benar-benar sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita lakukan, kita niatkan untuk hanya untuk Allah. Lillahi rabbil inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mulai dari tidur, akan tidur, ataupun mau tidur lagi, ya kan, semuanya, entah makan, minum, mendirikan negara, pemerintahan, ekonomi, sosial dan sebagainya. Jadi semuanya, semua aktivitas yang kita lakukan itu bisa merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan dengan niat ikhlas dan sesuai dengan aturan dan tuntunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.